Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhabana al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Yang paling utama kita di sini bersyukur pada Allah yang mana Allah sudah menganugerahkan nikmat hidayahnya kepada kita semua. Terlebih lagi kita di sini sedang menimba ilmu, apalagi sekarang saya mau mempresentasikan tentang sejarah peradaban dan pendidikan Islam pada era dinasti Abbasiyah. Langsung saja untuk tugas sejarah peradaban dan pendidikan Islam era dinasti Abbasiyah ini itu dimulai dengan revolusi Abbasiyah yang di situ berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak slide berikutnya. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Sa'ad Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, yaitu sekitar 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah. Karena ya mereka itu keturunan Bani Hashim yang secara nasab itu lebih dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sejarah selanjutnya bisa berdirinya dinasti Abbasiyah itu ada 3 poros utama, yaitu Umaymah atau Jordania yang dijadikan pusat perencanaan, terus Kufah atau Irak itu sebagai kota penghubung, dan Khorasan sebagai pusat gerakan praktis. Juga Bani Abbasiyah ini memulainya dengan melakukan propaganda terhadap umat Islam, yaitu terutama pada keturunan Bani Hashim. Faktor-faktor yang membuat propaganda lancar yaitu meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali karena mereka ditempatkan dalam posisi kedua dalam sistem sosial. Pecahnya persatuan antar suku Arab karena fanatisme, timbulnya kekecewaan kelompok agama terhadap pemerintah sekuler karena mereka menginginkan pemimpin yang memiliki pengetahuan dan berintegritas keagamaan yang mumpuni. Perlawanan kelompok Syiah yang menuntut hak mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas. Nah, itu merupakan sebagian kecil berdirinya dinasti Abbasiyah. Untuk selanjutnya, dinasti Abbasiyah itu pada masa pemerintahan Al-Mahdi, perekonomian itu mulai membaik. Lalu pertanian ditingkatkan dengan mengadakan irigasi, terus hasil pertambangan juga bertambah sailnya, dagang transit antara timur dan barat itu ya jelas membawa kekayaan. Nah, terus pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid, masyarakat itu ya hidup cukup mewah. Kekayaan yang digunakan untuk kepentingan sosial, didirikan rumah sakit, pendidikan dokter, dan farmasi. Selain itu juga mendirikan pemandian-pemandian itu pada era Harun ar-Rasyid. Lalu saya akan menjelaskan tentang silsilah Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama Muhammad. Muhammad itu mempunyai 2 keturunan. Yang pertama, mempunyai 8 keturunan.
yaitu yang pertama Abul Abbas Abdullah As-Saffah, yaitu era 132 sampai 136 Hijriah, atau di sini 749 sampai 753 Masehi. Yang kedua Abu Ja'far Abdullah Al-Mansur pada era 137 sampai 158 Hijriah. Yang ketiga Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, yaitu era 158 sampai 169 Hijriah. Yang keempat Musa Al-Hadi, era 169 sampai 170 Hijriah. Yang kelima Harun Ar-Rasyid, era 170 sampai 193 Hijriah. Yang keenam Muhammad Al-Amin, 193 sampai 198 Hijriah. Yang ketujuh Abdullah Al-Makmun, yaitu kisaran 198 sampai 218 Hijriah. Dan yang terakhir Abu Ishaq Al-Mu'tasim, yaitu pada era 218 sampai 227 Hijriah. Itulah silsilah Bani Abbasiyah masa ke masa hingga masanya Abu Ishaq Al-Mu'tasim. Terus khalifah-khalifah dinasti ini, kalau fakta sejarahnya itu ada 37 khalifah yang pernah memimpin pada kekuasaan Bani Abbasiyah. Dan di situ pas dipimpin oleh khalifah-khalifah pada Bani Abbasiyah yang terjadi pas masa keemasannya, masa kejayaannya, yaitu antara masa khalifah ketiga, yaitu Al-Mahdi, khalifah ke-9, dan Al-Wasik, dan khususnya pada masa Harun Ar-Rasyid dan anaknya yaitu Al-Makmun. Nah, selama kekuasaan mereka, peradaban Islam itu ya sangat berkembang pesat sekali. Kekayaan semakin berkembang, peradaban Islam semuanya berkembang. Untuk sejarah pendidikan Islam Bani Abbasiyah, tadi kan sudah dijelaskan pendidikan Islam Bani Abbasiyah. Nah, sekarang kita membahas tentang sejarah pendidikan Islam Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alibasa atau terjemahan. Penerjemahan karya-karya penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan dinasti Umayyah. Nah, ketika kekuasaan beralih ke tangan dinasti Abbasiyah, kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab semakin marak dan dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, sejarah pendidikan Bani Abbasiyah. Al-Mansur termasuk Khalifah Abbasiyah yang ikut andil dalam membangkitkan pemikiran. Dia mendatangkan begitu banyak ulama cendekia dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Di samping itu, dia juga mengirimkan utusan untuk mencari buku-buku lima dari negeri Romawi dan mengalihkannya ke bahasa Arab. Akibatnya, pada masa ini, banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan, sehingga membuat ilmu pengetahuan itu menjadi maju besar. Adapun puncak kemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah. Kalau di sini disebutkan ada 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmun, Al-Muqtasim, dan Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil. Itu ada 7 khalifah pada masa keemasan Bani Abbasiyah. Nah, ini salah satu khalifah-khalifah yang
menjadikan Bani Abbasiyah itu mencapai puncak keemasan atau masa kejayaannya, seperti contohnya Khalifah Harun Rasyid, Khalifah Al-Mahdi, dan masih banyak yang lainnya. Tokoh pendidik ulama agama dan pendidikan Islam dinasti Abbasiyah. Ulama tafsir, para mufassirin yang termasyhur yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi yang wafat pada 147 Hijriah, terus Asuda Muqatil bin Sulaiman wafatnya 150 Hijriah, dan Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Terus tokoh ulama hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, setelah itu muncullah ahli-ahli hadis yang ternama, antara lain Imam Bukhari, terus Abu Abdullah Muhammad bin Abil Hasan di Baghdad, yaitu karyanya Sahih Bukhari atau Al-Jami'us Sahih. Lalu Imam Muslim, yaitu Imam Abu Muslim Al-Hajjaj Al-Khwasiri Al-Naisaburi yang wafat 261 Hijriah di Naisaburi. Karyanya Imam Muslim ini ya, yang terkenal adalah Sahih Muslim. Selanjutnya Ibnu Majah, karyanya Sunan Ibnu Majah. Yang selanjutnya Abu Dawud, yaitu karyanya Sunan Abu Dawud. Yang terakhir An-Nasai, yaitu karyanya Sunan An-Nasai. Dan masih banyak lagi tokoh ulama-ulama hadis yang lainnya. Terus ulama fikih, lahirlah para fuqaha yang sampai sekarang aliran mereka masih mendapat tempat yang luas dalam masyarakat Islam. Yang mengembangkan faham atau madhabnya dalam zaman ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan para imam Syiah. Ya, insya Allah seperti itu presentasi dari saya. Jadi ya, dinasti Abbasiyah itu ya merupakan momen penting dalam sejarah Islam yang tidak hanya mengubah struktur kekuasaan, ya, tetapi ya di situ juga mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual di dunia Islam. Itu insya Allah penyampaian presentasi dari saya. Dalam saya mempresentasikan banyak kurangnya, saya maaf yang sebesar-besarnya. Akhir khaliyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.